Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan harian kita pada hari ini tanggal 2, yaitu tertulis di Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa penciptaan yang dilakukan oleh Allah adalah ex nihilo, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia dalam kehidupannya adalah menggunakan apa yang ada untuk membuat sesuatu yang baru. Terletak perbedaan yang sangat signifikan antara cara Allah dalam tindakannya dengan manusia dalam perilakunya. Saudara, mengapa Tuhan harus menjadikan segala sesuatunya penuh dengan ukuran yang tepat? Dan mengapa Tuhan harus begitu repot melakukan hal tersebut? Jika kita melihat bahwa ternyata dalam kehidupan manusia, banyak orang mencoba untuk menghindari kerepotannya karena tidak ingin terbebani dengan segala sesuatu yang bersifat teratur. Ia tidak mau dibebani dengan sesuatu hal yang sangat berat dan tidak ingin sesuatu itu mempengaruhi dirinya yang harus memikirkan secara berulang-ulang dan harus mempelajarinya secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang ia dapat dari yang ia pikirkan itu dapat tetap konsisten, dapat tetap eksis dalam keberadaannya. Namun kini saudaraku, ada hal yang sangat menarik ketika kita membaca ayat renungan harian pada hari ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Akan tetap ada untuk selamanya. Tetapi pertanyaannya, apakah dinosaurus tetap ada saat ini? Memang dinosaurus tidak ada saat ini. Tetapi fosil-fosil yang ditinggalkan dan tersembunyi dalam bumi yang kita tempati ini berkata dengan bukti itu bahwa mereka pernah ada. Artinya Tuhan telah menjadikan segala sesuatunya. Ketika kita tidak dapat melihat itu hari ini, ternyata hal itu menjadi benar dengan bukti-bukti yang real, yang bisa kita selidiki, kita bisa teliti, dan dapat kita lihat dalam museum-museum yang ada di dunia saat ini. Saudaraku, segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu adalah hal yang Tuhan pergunakan dalam pengertian yang umum. Dan jika segala sesuatunya itu Tuhan jadikan, tentu ada hal yang Tuhan ingin katakan di balik segala sesuatunya itu. Kita memiliki cara berpikir, cara pandang yang terbatas, sehingga ketika melihat sesuatu, kita hanya mempergunakan dari sudut pandang kita, tetapi tidak dapat melihat sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Akibatnya, karena kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang Allah, maka kita kabur dalam makna. Seolah-olah itu hanya simbol, padahal sebenarnya ada hal yang harus kita cari dibanding sebuah tanda yang hanya bersifat simbol. Memang simbol tidak menyelamatkan, tetapi menghidupi simbol itu dan mengimplementasikannya pasti terhindar dari segala kecelakaan. Contoh, ketika kita melihat dalam rambu-rambu lalu lintas, dia akan tetap sebagai tanda. Tetapi orang yang memahami tentang kebenaran itu dan melakukannya, maka ia akan terhindar dari kecelakaan. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan sedang berikan pengertian kepada kita. Ia memberikan hal yang tetap dan tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi.
ada hal yang kita sudah terima, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan itu dinyatakan dalam kitab Wahyu. Dan ternyata ketika kita semakin memahami tentang eksistensi Allah dalam pemberian hikmatnya, maka kita semakin merujuk kepada Kristus sebagai pusat dari hikmat itu. Ternyata kita jika berada di dalam Kristus, bukan lagi sesuatu hal yang harus ditambah dan tidak boleh dikurang, tetapi kita di dalam Kristus menjadi hal yang disempurnakan. Dan ketika kita melihat bahwa judul perikop kita hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya, artinya ada proses dalam kehidupan ini, muda menjadi tua. Segala sesuatunya akan berubah. Tetapi adakah sesuatu hal yang berubah tetapi dalam suatu sisi ia tetap? Semua unsur yang kita perhatikan bisa berubah, meskipun memang dalam waktu-waktu tertentu kita tidak dapat mendeskripsikan itu secara cepat dalam rincian yang terjangkau. Tetapi semua hal yang kita lihat dalam dunia ini mengalami proses-proses, baik itu evolusi dan lain sebagainya. Tetapi yang kita harus petik dari hal itu, segala sesuatunya akan berubah. Tetapi hanya ada satu hal yang tetap kita terima sampai saat ini. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan jika kita di dalam Kristus, itulah menjadi bukti bagi saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itulah yang tetap dan tidak akan pernah ditambah. Hikmat yang kita terima di dalam Dia adalah Kristus yang telah menyelamatkan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas ketetapan yang Tuhan beri kepada kami. Segala sesuatunya memiliki waktunya. Tetapi Engkau telah memberikan hal yang tidak terukur oleh waktu dan ruang, yakni kasih setia Bapa di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan, meneguhkan kami sebagai pengikut-pengikut setia, bahwa Engkau akan selalu kami muliakan dalam kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.